Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini warahmatullahi wabarakatuh. kami akan menjelaskan desain aplikasi Safe Deposit Box dengan akad wadiah. Next, Kak. Ya. Safe Deposit Box adalah salah satu jenis usaha yang bergerak dalam bidang penitipan barang usaha. Ini masih membutuhkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat barang nasabah yang dititipkan. Safe Deposit Box atau disingkat SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada para nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Next. Dan aplikasi Safe Deposit Box ini merupakan suatu aplikasi berbasis web yang dibuat untuk mencatat barang nasabah yang baru dititipkan atau diambil. Pencatatan yang dilakukan oleh admin aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman HTML pada software NetBeans serta MySQL sebagai database-nya. Next. Selanjutnya, aplikasi ini Terus, menggunakan akad wadiah. Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada si penitip. Selanjutnya, perencanaan aplikasinya. User requirement-nya menganalisis dan merancang sistem informasi untuk bagian administrasi sehingga dapat membantu pelaksanaan pekerjaan atau proses bisnis sehari-hari. Pelaksanaannya menentukan kebutuhan fungsionalitas sistem berdasarkan user requirement, menentukan informasi apa saja yang sesuai dengan fungsionalitas sistem seperti data yang akan diolah dan informasi yang harus dihasilkan, menentukan kebutuhan elemen-elemen fisik sistem seperti perangkat keras dan jaringan komputer yang akan digunakan, basis data harus dibangun, juga perangkat lunak aplikasi yang harus dibuat. Ini adalah tahap perencanaan aplikasi Safe Deposit Box dengan Gantt chart. Kita melakukan ada beberapa tahap, ada tahap perencanaan kebutuhan, desain, implementasi, testing, dan penyelesaian. Pada inisialisasi itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, menentukan topik judul proyek, wawancara dengan klien, analisa kebutuhan sistem, dokumentasi inisialisasi. Perencanaannya pembuatan Gantt chart, cost management, menentukan IRD-nya, membuat SRS, dokumentasi perencanaan di minggu ketiga. Tahap perancangannya membuat use case, class, object, sequence, collaboration, activity, step diagram, deployment diagram, dan komponen diagram membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Lalu tahap desain, membuat desain aplikasi dan mendokumentasi desainnya membutuhkan waktu 1 minggu. Dan tahap implementasi, pembuatan kode program, pembuatan database, dan dokumentasi implementasi membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan. Lalu testing juga melakukan pengujian sistemnya sekitar 1 bulan dan penyelesaian 1 minggu serah terima aplikasi. Jadi total untuk membuat aplikasi ini sekitar 5 bulan. UML-nya bisa dilanjut sama Ihsan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari use case diagramnya. Pada use case diagram ini terdapat satu aktor yang bernama admin, dan admin seorang aktor yang dapat mengelola nasabah dan mengelola transaksi. Namun admin harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi dari sini seperti yang bisa dilihat, admin harus login dulu dan setelah login, dia bisa mengelola data nasabah dan bisa mengelola transaksi. Bisa lihat mengelola data nasabah, dia bisa menambah nasabah, mengubah nasabah, mencari nasabah, dan menampilkan data nasabah. Dan dia bisa ngeprint transaksi dan mengelola transaksi ya seperti menambah transaksi, mengubah transaksi, mencari transaksi, dan menampilkan data transaksi tersebut. Bisa seperti ini singkatnya. Ya, next.
Untuk class diagramnya, di sini ada admin, nasabah, sama transaksi. Di sini admin itu untuk kelas dan atributnya. Kelasnya ini untuk kelasnya admin, nasabah dan transaksi. Atributnya dia bisa username, password, terus ini aktivitasnya login dan verifikasi login. Ini admin login ini harus buka dan tutup, bisa untuk buka koneksi dan tutup koneksi. Lalu admin login ini mengelola data nasabah dan data transaksi. Nasabah bertransaksi, ini hubungan nasabah dan transaksi adalah bertransaksi. Di sini atributnya dan ini aktivitasnya. Untuk selanjutnya UML yang lainnya ditaruh di deskripsi. Kesimpulannya, sebelum kita melakukan maupun membangun sebuah perangkat lunak, ada baiknya kita mengetahui dulu UML-nya untuk menunjang pembuatan perangkat lunak tersebut. Hal ini dilakukan agar kita dapat menghasilkan suatu perangkat lunak yang baik dan bermanfaat bagi penggunanya. Terima kasih. Jadi sekian dari kelompok kita. Apabila ada salah maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.